Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelompok 3 akuntansi biaya. Di video kali ini, kelompok kami akan menyajikan materi yang luar biasa, yaitu metode harga pokok proses. Sebelum masuk ke materi pertama, kita sapa dulu ya. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Pasti sudah pada semangat ya untuk menyimak video ini. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja ke materi pertama. Pembelajaran hari ini kita akan membahas metode harga pokok proses. Apa sih metode harga pokok proses? Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di mana di dalam metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Selanjutnya kita membahas karakteristik metode harga pokok proses. Metode pengumpulan komponen harga pokok produksi ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan. Di perusahaan yang berproduksi massal mempunyai karakteristik produksinya, yaitu pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standar. Kedua, produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu adalah sama. Dan yang terakhir, aktivitas produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses adalah perusahaan semen. Proses produksi semen menghasilkan satu macam produk semen yang diukur dengan satuan zat yang berat standarnya adalah 50 kg. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Perencanaan produksi dilakukan dengan diterbitkannya perintah produksi. Atas dasar karakteristik aktivitas produksi dalam perusahaan yang berproduksi massal, metode pengumpulan biaya produksi dalam perusahaan tersebut bisa menggunakan metode harga pokok proses. Pembahasan selanjutnya ialah manfaat harga pokok proses. 4 manfaat informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bagi manajemen perusahaan yang berproduksi massal, yaitu pertama, menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan produk. Dalam penerapan harga jual produk, biaya produksi per unit adalah salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non-biaya. Manfaat selanjutnya ialah memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Manfaat selanjutnya ialah menghitung laba rugi periodik. Untuk mengetahui apakah aktivitas produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau menghasilkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu,
Metode harga pokok proses digunakan untuk manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode. Dan manfaat yang terakhir ialah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen perusahaan harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan produk. Dan manfaat yang terakhir ialah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen perusahaan harus menyediakan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi dan belum laku dijual pada tanggal neraca. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan awal. Untuk memberikan gambaran awal penggunaan metode harga pokok proses dalam pengumpulan biaya produksi, dapat disajikan contoh penggunaan metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Selanjutnya di sini kami juga memiliki beberapa variasi contoh penggunaan metode harga pokok proses yang disajikan mencakup 1. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Selanjutnya, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Terakhir, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dalam anggapan produk hilang pada awal proses dan produk hilang pada akhir proses. Terima kasih telah setia menonton video kelompok kami. Klik tombol like jika kalian menyukai video ini dan klik tombol bagikan jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.